Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Abdul Muhammad Nurul dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Yang pertama, pendahuluan. Pentingnya ventilasi tambang bawah tanah ini ada sistem yang dirancang untuk menyediakan udara segar bagi para pekerja tambang, sekaligus mengeluarkan udara tercemar yang mengandung gas beracun, debu, dan panas dalam tambang. Tanpa sistem ventilasi yang baik, lingkungan kerja di tambang bawah tanah dapat menjadi sangat berbahaya, bahkan mematikan. Fungsi utamanya ini untuk menyuplai udara, kemudian untuk membuang gas berbahaya seperti metana, karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian mengurangi suhu dan kelembapan, kemudian mengendalikan debu. Lalu untuk resiko tanpa ventilasi yang memadai itu bisa terjadi akumulasi gas. Seperti yang tadi dapat gasnya terakumulasi yang beracun dan mudah meledak. Kemudian kekurangan oksigen, lalu peningkatan yang suhu yang tinggi mempercepat kelelahan pekerja. Lalu juga ada paparan debu. Biasa itu dia meningkatkan risiko penyakit pernafasan yang kronis bagi pekerjanya. Lalu kasus yang pertama itu di Peak River Coal Mine di Selandia Baru. Jadi lokasinya ini di pegunungan Paparoa, Pulau Selatan, Selandia Baru, tambang batu bara bawah tanah. Perusahaannya ini Peak River Coal Ltd. Jumlah pekerjanya itu sekitar 150 total termasuk shift yang bergilir. Cadangannya tambang ini menargetkan batu bara yang keras yang hard coking coal untuk ekspor ke pasar baja internasional terutama India dan Tiongkok. Tambang ini mulai beroperasi pada tahun 2008. Sistem tambang yang digunakan adalah metode board and pillar. Jalur utama akses adalah terowongan horizontal sepanjang lebih dari 2 km. Tanggal kejadiannya ini di 19 November 2010, waktunya sekitar pukul 15.44 waktu setempat. Jenis kegiatannya ledakan gas metana, korban jiwa 29 orang pekerja tewas dan tidak ada yang selamat di zona terdalam tambang. Jadi yang pertama itu ledakan pertama terjadi akibat akumulasi gas metana dalam lorong tambang, lalu dalam beberapa hari kemudian terjadi 3 ledakan susulan memperparah situasi. Tidak ada sistem deteksi gas yang efektif dan ventilasi darurat tidak berfungsi dengan optimal. Regu penyelamat tidak bisa segera masuk karena kondisi atmosfer yang sangat berbahaya, dan setelah 4 ledakan total tidak ada kemungkinan korban yang selamat. Dampaknya jadi untuk dampak analisis ini, untuk proses kecelakaannya, gas meta terakumulasi di dalam area tanpa sirkulasi udara yang memadai atau ventilasinya tidak berjalan. Kemudian menimbulkan percikan atau kemungkinan dari peletakan elektronik atau gesekan batu bara yang memicu ledakan. Tidak adanya sistem kontrol ventilasi otomatis atau sensor gas meta yang memadai. Penyebab utamanya itu ventilasi yang tidak memadai, kemudian kelalaian dalam keselamatan pekerja, tidak ada sistem evakuasi atau penyelamatan efektif saat ledakan pertama. Dampaknya penutupan permanen tambang, operasi tambang dihentikan, kemudian kerugian finansialnya itu kurang lebih 200 juta dolar New Zealand, investigasi nasional besar-besaran, dibentuk Royal Commission of Inquiry yang menyimpulkan bahwa sistem keselamatan sangat tidak memadai. Kemudian di sini di tambang Mitsui Mic Jepang. Jadi di lokasinya itu ada di Omuta, Prefektur Fukuoka, Pulau Kyushu, Jepang. Tambang batu bara bawah tanah. Untuk jenisnya, operatornya Mitsui Mining Company, anak usaha Mitsui Group. Tambang batubara statusnya saat ini nih, tambang batubara bawah tanah terbesar di Jepang dengan produksi tahunan lebih dari 2 juta ton batubara. Jumlah pekerja ini ribuan termasuk pekerja tetap dan kontrak. Lalu tambang Mitsui ini memiliki sistem lorong bawah tanah yang luas dan rumit. Tambang ini telah beroperasi sejak awal abad ke-20 dan merupakan salah satu pusat industri Jepang pasca Perang Dunia yang Kedua. Jadi kronologi kecelakaan itu di tanggal 9 November 1963, jenis kecelakaan itu ledakan gas karbon monoksida. Korbannya 458 orang meninggal dunia, 839
orang yang mengalami luka-luka, termasuk korban dari paparan CO, keracunan, dan cedera akibat ledakan. Nah, untuk rangkaian kejadiannya, ledakan awal kemungkinan disebabkan oleh percikan listrik atau api dari peralatan yang menyalakan gas metana dan debu batubara di udara. Ledakan ini menyebabkan kebakaran dan pelepasan besar karbon monoksida ke seluruh jaringan tambang. Sistem ventilasi tidak cukup kuat untuk menyirkulasikan atau membuang gas CO sehingga korban mengalami keracunan massal. Banyak korban meninggal bukan karena ledakan, melainkan karena terperangkap dalam lorong tambang yang penuh karbon monoksida tanpa perlindungan pernapasan atau jalur evakuasi. Jadi untuk penyebab utamanya itu ya sistem ventilasi yang tidak memadai untuk situasi darurat yang tidak dilengkapi detektor CO, kurang pelatihan evakuasi dan alat pelindung diri untuk menghadapi keracunan gas, manajemen keselamatan kerja yang lemah terutama pada prosedur respon kecelakaan. Dampak dari akibat ini, tragedi menjadi kecelakaan tambang paling mematikan dalam sejarah Jepang. Protes nasional terhadap perusahaan Mitsubishi dan pemerintahan Jepang karena dianggap lalai dalam perlindungan pekerja. Reformasi besar-besaran dalam hukum keselamatan kerja Jepang termasuk penerapan standar ventilasi yang tinggi, penggunaan wajib detektor gas beracun, pelatihan rutin tanggap darurat hitam. Kemudian ada kecelakaan tambang Upper Big Branch di West Virginia, bagian barat Virginia, Amerika Serikat di 2010. Jadi tambang UBB ini adalah tambang batu bara bawah tanah yang terletak di Colorado Country, West Virginia, Amerika Serikat. Tambang ini terletak di kawasan pegunungan Appalachian, wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat utama tambang batu bara di AS dan dioperasikan oleh perusahaan Massey Energy Company. Tambang ini merupakan salah satu pemasok utama batu bara untuk pembangkit listrik di wilayah Amerika Serikat bagian timur. Tambang Upper Big Branch memproduksi sekitar 1,2 hingga 1,4 juta ton batu bara per tahun sebelum kecelakaan. Untuk kronologi kecelakaan ini, pada tanggal 5 April 2010 sekitar pukul 15.27 waktu setempat, sebuah ledakan besar terjadi di tambang UBB yang dioperasikan oleh perusahaan Massey Energy di West Virginia, Amerika Serikat. Ledakan terjadi di sistem tambang bawah tanah sekitar 300 meter di bawah permukaan. Ledakan berawal dari percikan api yang kecil yang menyulut akumulasi gas metana dan debu batubara, menyebabkan reaksi berantai ledakan yang merambat dengan cepat di lorong-lorong tambang. Penyebab kecelakaannya ini yang utama ya sistem ventilasinya, kemudian pengabaian sistem peringatan gas dan sistem penanganan debu. Audit keselamatan mengungkapkan ratusan pelanggaran terhadap peraturan keselamatan tambang, manajemen keselamatan perusahaan yang lemah, termasuk tekanan kepada pekerja untuk tetap berproduksi meski dalam kondisi yang berbahaya. Korban jiwanya itu 29 pekerja tewas dalam kecelakaan ini, menjadikan salah satu kecelakaan tambang paling berbahaya di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar korban tewas akibat ledakan dan keracunan gas seperti karbon monoksida. Dampak terhadap perusahaan dan produksinya itu, perusahaan masih mendapatkan sanksi hukuman besar dan mengalami keruntuhan reputasi. Kemudian produksi dihentikan total dan tambang tersebut tidak beroperasi kembali. Kemudian ini kecelakaan tambang emas rakyat di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara 2019. Ini berlokasi di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Merupakan wilayah pegunungan dengan banyak aktivitas pertambangan emas skala kecil atau tambang rakyat yang berada di sekitar area tambang milik perusahaan resmi PT J Resources Bolang Mongondo. Tambang berada di dalam kawasan bekas konsesi resmi, namun sebagian besar aktivitas dilakukan secara ilegal atau penambangan tanpa izin. Tambang ini merupakan tambang emas bawah tanah rakyat yang dibangun secara tradisional dan tidak memenuhi standar keselamatan, mulai dari terowongan yang sempit dengan struktur penyangga, serta tidak dilengkapi sistem ventilasi dan drainase yang memadai, karena banyak dikelola oleh kelompok masyarakat lokal dengan metode tambang yang sederhana.
Kronologinya pada tanggal 26 Februari 2019 terjadi runtuhan terowongan di sebuah tambang emas rakyat bawah tanah di Desa Bakan, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Tambang ini merupakan tambang rakyat yang dioperasikan secara informal tanpa sistem keselamatan standar industri. Terowongan sempit yang digunakan oleh para penambang minim ventilasi, sehingga saat terjadi runtuhan, para pekerja yang terjebak kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen dan terpapar gas yang beracun dari aktivitas tambang. Ya, penyebab kecelakaan itu ventilasi, kemudian struktur yang terowongan yang tidak stabil, tidak ada sistem pemantauan gas, tambang peti ini beroperasi tanpa izin dan tanpa pengawasan teknis dari ahli tambang. Korban 21 orang meninggal dunia, beberapa ditemukan dalam kondisi sesak napas akibat tertimbun dan kekurangan oksigen. Sekitar 69 orang lainnya selamat atau berhasil dievakuasi, namun banyak diantaranya mengalami cedera serius. Dampaknya ini tambang ditutup secara sementara oleh pemerintah, kemudian Pemda dan ESDM mengevaluasi kegiatan peti pertambangan rakyat di wilayah tersebut. Tidak dapat berdampak pada produksi skala industri, tetapi menjadi peringatan keras terhadap pertambangan informal yang mengabaikan keselamatan kerja. Jadi kesimpulannya, ventilasi tambang ini memiliki peranan vital dalam menjamin keselamatan kerja di tambang bawah tanah, terutama dalam mengendalikan gas beracun, menyuplai oksigen, dan mencegah ledakan. Analisis dari keempat kecelakaan besar tersebut menunjukkan bahwa kegagalan sistem ventilasi merupakan faktor kunci yang memperparah atau langsung menyebabkan bencana. Keempat kecelakaan menunjukkan bahwa ventilasi yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali berkontribusi langsung terhadap kematian massal di tambang bawah tanah. Ventilasi yang sangat penting untuk membuang gas metana, karbon dioksida, dan gas racun lainnya, menjaga suhu dan kelembapan di dalam tambang, menyalurkan oksigen untuk kehidupan pekerja, mencegah ledakan akibat gas dan debu batu bara. Tambang yang berkelanjutan atau yang modern harusnya dilengkapi dengan desain ventilasi yang baik, primary dan secondary airflow, sistem pemantauan gas otomatis, menerapkan standar keselamatan kerja, dan pengawasan ketat. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.